Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianisa Aulia. Di sini saya akan membagikan tutorial untuk mengubah data ini menjadi uji one sample test dan menjadi analisis regresi linear dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, tutorial ini saya buat guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Ibu Nusratus Saidah. Nah, langsung saja di sini ada data. Data ini nanti kita copy, kita taruh di SPSS. Langsung saja ini kita copy. Langsung kita pindah ke SPSS. Oh, belum ke copy ya, teman-teman. Kita kembali lagi. Ini kita paste di sini. Nah, kalau kita menaruh data itu harus di data view, tidak boleh di variable view. Nah, setelah itu kita ke variable view untuk memberikan nama pada data ini. Ini kita beri nama hasil. Nah, kemudian ini desimalnya kita buat 0. Nah, ini tidak usah diubah-ubah lagi. Kemudian kita langsung ke data view lagi. Nah, kemudian sebelum kita merubah menjadi uji one sample test terlebih dahulu, kita harus mengubahnya menjadi uji normalitas terlebih dahulu. Kita buka analyze, kemudian kita cari yang deskriptif statistik, kemudian kita pilih explore. Kita pilih yang explore, kemudian ini hasil kita pindahkan ke kolom dependent. Ini kita pindahkan, kemudian kita beralih ke plots. Kemudian di plots ini kita centang yang normality plots with test. Ini kita centang, kemudian sudah, kemudian kita continue. Sudah deh, kita oke, nanti akan keluar output seperti ini. Nah, setelah kita punya output seperti ini, kita beralih lagi ke SPSS lagi. Kita mengubah menjadi uji one sample test. Nah, data ini kita rubah menjadi uji one sample test. Caranya kita analyze lagi. Kita cari compartments. Compartments ini nanti kita mengambil yang one sample test yang ini. Nah, kemudian hasil belajar ini kita pindahkan ke test variabel. Nah, setelah itu test value-nya kita ganti 70. Kenapa kok 70? Karena peneliti atau saya itu ingin membandingkan nilai rata-rata hasil belajar siswa dengan nilai 70. Nah, kemudian setelah itu kita oke. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, nanti data yang kita gunakan itu kita nanti mengambil tabel ini, one sample statistik dan one sample test. Nanti data ini yang akan kita analisis hasilnya. Nah, kita lanjutkan yang kedua ya teman-teman. Yang kedua ini saya punya data lagi, tapi data ini harus dirubah menjadi analisis regresi linear. Caranya sama, kita copy angkanya, kita taruh di SPSS. Ini kita copy, kita pindah ke SPSS. Ingat, kalau mengcopy itu harus di data view. Nah, ini data view. Kita paste di sini. Nah, kemudian kita pindah variabel view untuk memberikan nama. Yang pertama kita beri nama jam. Yang kedua kita beri nama nilai. Yang ketiga kita beri nama prestasi. Selanjutnya ini desimalnya kita nolkan semua. Kita nolkan semua. Nah, ini tidak mempengaruhi datanya, jadi kita biarkan saja. Langsung kita pindah ke data view. Nah, sebelum kita mengubahnya menjadi analisis regresi linear, ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita harus mencari uji linearitas terlebih dahulu.
Uji linearitas itu kita gunakan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan linear atau tidak secara signifikan. Nah, uji ini digunakan sebagai prasyarat statistik parametrik, khususnya analisis korelasi dan regresi linear yang termasuk hipotesis asosiatif. Nah, langsung kita analis, kemudian kita mencari yang compare means dan yang means. Kalau tadi kan bahan sampel, sekarang means. Nah, setelah itu, untuk yang kolom dependen ini kita masukkan adalah prestasi kita pindah ke dependen, sedangkan jam dan nilai kita pindah ke independen. Karena yang terikat itu tadi prestasinya. Nah, setelah itu kita option kita klik, kemudian kita centang yang test for linearity, yang ini kita centang, kemudian kita continue, kemudian kita oke. Nah, ini outputnya ya. Output ini nanti yang kita gunakan yaitu pada ANOVA table yang prestasi dan jam. Kita cari dulu ANOVA table. Nah, ini nanti yang kita gunakan untuk dianalisis, yang ANOVA table yang prestasi dan jam, dan juga ANOVA table yang prestasi dengan nilai. Nanti kita ambil tabel ini untuk dianalisis. Langkah yang selanjutnya nanti kita akan kembali lagi ke SPSS. Nanti kita akan mengubah menjadi multikolonialitas. Langsung saja kita datanya ini masih sama. Kemudian kita ini kita analyze. Kemudian kita cari regression ini kita klik, kemudian kita mengambil yang linear. Yang linear kita klik. Nah, ini sama seperti tadi, prestasi kita taruh di dependen. Prestasi ini kita taruh di dependen, jam dan nilai kita taruh di independen. Setelah itu kita langsung lari ke statistik. Di statistik ini kita akan mencentang collinearity diagnostik, sama kita centang Durbin dan Waston. Ini Durbin Waston, kemudian kita continue. Nah, sudah, kita oke. Nanti akan keluar output seperti ini. Outputnya di bawah. Nah, nanti data yang kita gunakan itu kita ngambil tabel yang ini, koefisien. Nanti yang akan kita analisis itu pada tabel ini. Tolerance dan VIF ini yang nanti kita analisis. Selanjutnya kita beralih lagi ke SPSS untuk mencari homoscedasticitas. Kita ke SPSS lagi ya teman-teman. Datanya tetap sama. Nah, kemudian kita analyze lagi. Nah, kemudian kita pada uji homoscedasticitas itu digunakan untuk mengetahui kesamaan variance error untuk setiap nilai X. Nah, kita analyze, langkah-langkahnya kita analyze, kemudian kita cari regression linear. Regression yang linear. Ini sama seperti tadi. Kemudian kita lari ke save ini. Nah, ini kita centang yang bagian residu, yang kita centang itu unstandardized. Ini kita centang yang di residu ya teman-teman, jangan yang di predicted. Nah, setelah itu kita continue, kita oke. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Tapi data ini belum sempurna ya teman-teman. Kita harus melanjutkan lagi. Kita pindah ke SPSS. Nah, ini sudah muncul satu tambahan nilai. Kita lari ke transform. Transform ini
kita cari yang compute variable. Nah, pada target variable ini kita ketik ABS residu. ABS residu. Nah, setelah itu kita ke numeric expression. Numeric expression juga kita tulis ABS, tapi ini ada kurung bukanya. Kemudian residu. Res 1, maaf, begini. Ini res saja, tidak usah sampai res, ini disingkat saja ABS res, kalau ini ABS res 1. Nah, kemudian kita ke tombol tipe dan label ini. Nah, pada label ini kita ketik atau kita tulis absolute residu. Absolute residu. Nah, kemudian kita continue. Kemudian kita oke. Nah, nanti di SPSS tadi itu ketambahan satu data lagi. Nah, ini ya teman-teman, ABS residu kita ketambahan satu data lagi. Nah, nanti kita analis lagi, kita analis, kemudian kita ngambil regresi linear, regression yang linear. Nah, ini data absolute residu ini kita pindah ke dependent prestasi, ini kita kembalikan terlebih dahulu. Kemudian absolute residu ini kita pindah ke dependent. Nah, setelah itu independennya ini tetap ya, jam dan nilai. Nah, setelah itu kita kemudian kita oke. Nah, ini datanya sudah ada. Nah, nanti data yang kita gunakan atau tabel yang kita gunakan yaitu tabel ANOVA dan koefisiennya. Kita cari tabel ANOVA lah, ini nanti yang kita analisis itu tabel ANOVA ini dan koefisien yang ini. Nanti kita akan analisis yang itu. Nah, selanjutnya setelah kita homosedastisitas, kita langsung ke autokorelasi. Sama, kita menggunakan data yang tadi, kita beralih ke ini. Kemudian kita analyze. Nah, kita analyze, kemudian ini kita cari regression yang linear. Ini. Kemudian terus ya. Kemudian kita apakan selanjutnya? Selanjutnya kita ini lari ke ini absolute residu, kita kembalikan ya teman-teman, kita kembalikan dulu. Kemudian diganti dengan prestasi, kita taruh ke dependent. Kemudian kita klik yang statistik kita klik, kita centang Durbin Waston, ini sudah dicentang. Kemudian oke atau continue. Nah, setelah itu kita oke. Nah, ini datanya. Nanti tabel yang kita pakai itu yang summary. Nah, ini nanti kita menggunakan yang ini, model summary ini yang kita gunakan. Nanti kita pindah ke Microsoft Word dan kita analisis. Nah, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.